Ya, seakan-akan momen kebersamaan antara Prabowo dan Erick Thohir saja sudah bikin heboh, apalagi di tengah-tengahnya ada Presiden Joko Widodo. Mungkin sekarang saya ingin pertama kali ke Bang Yandri terlebih dahulu deh nih pemirsa. Bang Yandri, mungkin bolehlah saya ingin tahu opini objektif, opini subjektif juga nggak apa-apa deh dari Bang Yandri. Sekiranya kalau Prabowo nanti akan meminang Erick Thohir untuk 2024, kansnya kuat tidak sih? Mengingat secara elektabilitas lebih unggul Erick Thohir ya. Ini seperti apa Bang Yandri? Ya, saya bilang tadi, saya sampaikan, PAN ini memang belum bergabung ke Prabowo, belum, ya kan, ke PDIP belum. Tapi PAN ada tawaran khusus. Dan saya sampaikan beberapa kali, kalau Ganjar mau menang, ambil Erik. Kalau Prabowo mau menang, ambil Erik. Kenapa? Kan saya ngomong pakai data, pakai lembaga survei, pakai elektabilitas. Nah, oleh karena itu, proses komunikasi ini saya kira harus kita bangun terus, dan saya hakul yakin kok pada titik tertentu nanti akan ada kesepakatan, karena yang paling penting maju ini kan menang harusnya. Kontestasi Pilpres itu sejatinya tujuan kita itu kan harus memenangkan kontestasi sehingga bisa menawarkan atau menjawab apa yang diminta oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu saya ulangi kembali Mbak Caca, proses ini masih biasa, ya, masih biasa sekali. Dan saya tegaskan, Bang Jul ini nggak punya handicap dengan partai manapun, termasuk dengan Caimin. Hubungannya sangat baik, ya. Tidak mungkin gara-gara ini rusak hubungan pribadi atau sesama partai, tidak. Politik kita politik kebangsaan dan politik yang punya adab. Gitu. Nah, oleh karena itu saya meyakini proses ini akan menemukan kata akhir nanti. Siapa yang didaftarkan ke KPU, ya kita hormati, itulah tawaran kita kepada rakyat. Baik. Maka semua proses ini kita hargai sebagai proses yang menggembirakan, bukan proses yang untuk meretakkan, kira-kira begitu. Baik, Pak Jazilul, memang bukan untuk membuat hubungan dengan PKB retak, tapi Bang Yandri mengatakan realistis dong, ini secara elektabilitas unggul nih Pak Erick Thohir dibandingkan Caimin, bagaimana? Ya, itu kan salah satu variabel saja. Yang jelas sampai detik ini seperti diakui oleh Pak Yandri ini masih dalam koalisi KIB kan, belum ada di koalisi KIR. Jadi seandainya memberikan masukan boleh, memberikan pertimbangan juga boleh, tapi tidak menentukan apa-apa. Jadi kalau ikut mau menentukan, ya bareng-bareng duduk dalam posisi yang sama. Kalau sekarang ini kan di luar beliau ini, jadi tapi secara komunikasi ya nggak ada masalah kita. Kita kan sama-sama membangun komunikasi PKB ketika melakukan kerjasama politik dengan Gerindra, tidak menutup komunikasi dengan yang lainnya. Kita tahu cara memposisikan kita. Kalau kita masih di luar, tidak usah usul-usul ke dalam, masuk aja dulu. Begitu cara etikanya. Boleh langsung ditanggapi, Bang Yandri. Masuk aja belum, nggak usah asal usul-usul deh. Ini bagaimana, Bang Yandri? Ya, nggak apa-apa. Itu kan cara pandang PKB, kan. Cara pandang masing-masing partai beda. Beda gaya, beda partai. Nggak apa-apa, kita hormati. PKB masuk dulu ke Gerindra. Tapi poin 4 tadi kalau saya tidak salah, menentukan pasangan capres itu antara Pak Prabowo dan Caimin itu bagus, ya kan, karena mereka sudah bersatu. Tapi bukan berarti PAN tidak punya hak, karena rumah tangga kami sendiri punya hak. Jadi gaya kami kan beda dengan PKB. Kalau PKB masuk dulu, walaupun belum tentu Caimin kan yang wakil presidennya kan, tapi sudah masuk barang itu kan, sudah masuk dulu, nggak apa-apa. Nah, PAN menawarkan Erick Thohir, kami tawarkan dulu, ayo kalau mau PAN diajak, ini loh kami yang kami tawarkan, beda gaya saja ini. Dan saya meyakini walaupun sama-sama beda gaya, pada akhirnya nanti akan ada kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak. Oke. Mungkin Pak Jazilul beda lagi nih caranya, atau mungkin diokein dulu ini bacawa presnya. Kayak masa iya ada satu partai ada di dua koalisi, yang satunya bubarin dulu koalisinya, bergabung supaya enak ngomongnya. Jadi karena apa? Karena kan semuanya ada etikanya, sehingga kalau toh Pak Erick Thohir nanti misalkan diusulkan oleh PAN, itu dalam posisi yang sama, yang di situ pada tempatnya, maksudnya gitu. Oke, kami tidak
masalah, tetapi kalau dalam radar PKB tidak ada nama Erick Thohir. Itu aja. Oke. Jadi nggak ada nama Calonkan itu. Caimin. Misalkan Pak Jazilul, kalau kenapa soal ketua umum Caimin atau elektoral, ketua umum Pak Jazilul kalau calonkan Erick Thohir? Ya kan? Jadi Ya, kita justru hormati. itu mau saya PKB sampaikan. mencalonkan Caimin, PAN mencalonkan Erick Thohir itu biasa-biasa saja dalam proses Ya. demokrasi sangat Baik, normal baik. dan yang dilanggar gitu. Iya, baik. Mungkin saya ke Mas Habib. Antara dua pilihan, taat dengan koalisi KIR atau elektabilitas Pak Erick Thohir mentereng ini di atas kertas, seperti apa? Ya, saya pikir segala macam hasil survei, analisa, ya, kemudian pandangan-pandangan dari berbagai pihak, dari partai politik, dari lembaga survei, dari pengamat, ya itu silahkan saja. Nggak ada masalah kita sampaikan kepada Pak Prabowo dan Gus Muhaimin Iskandar. Nanti pada saatnya beliau berdua kami yakin punya kematangan, ya, punya kedewasaan untuk memutus yang paling tepat untuk bangsa dan negara. Dan perlu dicatat, Mbak Caca, bahwa ini sebetulnya bukan persoalan yang kami alami sendiri. Dinamika hal yang biasa juga dialami dua baca pres lainnya, bahkan Pak Ganjar yang kalau mau maju nggak perlu hitung-hitungan batas presidensial threshold, ya kan? Toh juga belum memutuskan. Lalu bagi kami ini juga bukan pengalaman yang pertama yang begini. Biasa saja kami dari 2014 ya itu ada 5 partai pendukung ya. Awalnya kita semua bingung cari cawapresnya, pada akhirnya capres dan cawapresnya itu hanya dari 2 partai. Dari 5 capres dan cawapresnya 2. 2019 awalnya rumit dari 3 partai pengusung ya. Capres dan cawapresnya dapat dikatakan dari 1 partai politik. Jadi semakin mendekati deadline, kalau pengalaman kami, karena ini adalah yang terlibat dalam masalah-masalah ini adalah tokoh-tokoh bangsa, itu justru akan semakin rileks, ya. Ya nggak apa-apa, namanya dinamika media massa, ya, para pengamat seolah-olah ini memanas, dibilang retak. Sebetulnya nggak ada masalah di antara beliau-beliau yang di atas sana, nggak ada masalah sama sekali. Dan akan segera, saya pikir di waktunya, ya, waktunya akan diputus, akan diumumkan dan tetap hubungan baik terjaga dan koalisi ini justru akan semakin besar. Ya, tapi antara Pak Prabowo dengan Caimin ini sebenarnya pasca pertemuan ini sudah kontak-kontakan juga belum sih kabarnya? Kontak-kontakan terus, ya, bukan hanya dengan teknologi tapi dengan batin, ya, dengan psikologis beliau berdua memang sangat erat. Ya. Kalau memang sudah diputuskan untuk KIR, cawapresnya adalah Caimin, lantas kenapa sih lama diputuskan? Ataukah memang secara realistis? Kita kan menunggu beliau berdua. Kalau beliau berdua belum mengumumkan kan nggak mungkin kami umumkan. Oke, baik. Iya, baik. Nah, pemirsa, itu yang ini saya punya gambar juga ya momen kedekatan antara Prabowo tadi, pemirsa, dan juga Erick Thohir bersama dengan Presiden Joko Widodo. Nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada seluruh narasumber saya.